Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog ya. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi ini posisi udah agak sore ya teman-teman ya. Sebentar lagi aku mau istirahat, mau mandi sore, mau makan malam dan istirahat malam ya. Tapi sebelumnya aku coba rekam satu konten monolog ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi ini ada satu topik ya. Jadi ada orang ya, ada user yang komen ya di postingan video aku ya teman-teman ya. Jadi dia berkata kira-kira seperti ini ya. Apakah bau-bau kimia ya seperti karbol atau dan sejenisnya ya itu berpengaruh ya terhadap keberadaan si hantu makhluk halus atau segala macam gitu ya. Apakah mereka takut atau menghindar gitu? Kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Ya, jadi aku pikir ini menarik ya untuk dibawakan sebagai konten ya teman-teman ya. Dan aku juga sudah mengatakan ya di balasan komen juga ya, nanti akan aku bawakan ya konten mengenai ini ya, karena ini mungkin cukup agak panjang untuk dijelaskan ya teman-teman ya, tapi aku coba persingkat ya teman-teman. Iya, jadi gini teman-teman. Bau itu kan ada dua macam gitu ya sebenarnya ya. Satu sebenarnya bau bau alami ya. Bau alami itu tuh adalah kayak bau misalnya kayak mau hujan, kayak ada bau khas gitu, kayak ada bau khas mau hujan, atau juga mungkin bau-bau hutan ya, bau kayak bau kotoran, eh, kotoran binatang atau manusia gitu ya. Jadi itu bau-bau seperti itu kan disebut kayak bau yang organik ya, baunya alami gitu. Nah, ada juga kedua adalah bau kimia ya. Bau kimia ini adalah seperti kayak bau karbol, kayak bau parfum ya. Kayak yang ada campuran-campuran kimianya lah, kira-kira seperti itu. Mungkin juga seperti bau cuka ya. Cuka kan tuh kan sangat apek sekali ya teman-teman ya. Teman-teman kebayangnya bau cuka tuh sangat benar-benar wah gitulah, atau itu, atau pokoknya yang berbau-bau kimia lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu bau yang kedua ya. Jadi gini ya, aku mau bilang ya teman-teman ya. Aku sebagai seorang indigo ya, hidup sudah 40 tahun lebih ya, melalui pengalaman, penglihatan, dan keyakinan aku ya teman-teman ya. Tapi aku disclaimer ya, ini tapi aku sampaikan adalah yang benar ya, sesuai dengan yang tadi aku katakan ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya. Iya, jadi jawabannya itu adalah tidak pengaruh ya teman-teman ya. Benar-benar tidak ada pengaruh. Karena di seumur hidup aku ini, aku sudah mengalami banyak sekali ya kondisi-kondisi yang membuktikan gitu ya, kondisi-kondisi yang membuktikan kalau makhluk halus, hantu, jin dan segala macam itu tidak pengaruh ya terhadap bau-bau seperti itu gitu loh teman-teman. Itu aku sudah mengalami banyak sekali ya. Jadi kalau mau diceritakan tuh akan sangat panjang sekali, tapi aku coba jelasin sedikit-sedikit lah ya teman-teman ya. Jadi untuk bau kimia ya, bau kimia ini tuh bau kimia contohnya itu sangat banyak ya, tapi aku coba yang aku ingat ya teman-teman ya. Jadi yang aku ingat itu ada salah satunya itu adalah waktu aku masih sekolah itu ada lab ya. Jadi kayak ada pelajaran biologi ya, lab ya. Jadi di situ kita uji coba menggunakan cuka ya teman-teman ya. Jadi cuka dikasih garam ya, cuka dimasukin ke mana, dicampur apa. Jadi itu baunya bener-bener bau kayak teman-teman tahu lah ya bau cuka kayak gimana, kayak bau asam apek begitu ya. Nah, itu sangat menyengat ya gitu ya, sangat ruangan itu sangat bau seperti itu ya. Tapi ada penampakan, ada sosok gitu di ruangan itu gitu, di sebelah pojoknya itu ada gitu. Nah, itu masih dalam jangkauan bau yang sangat menusuk ya, bau kimia cuka ini sangat menusuk ya, tapi tetap ada gitu loh teman-teman. Nah, itu salah satu contohnya. Juga teman-teman kan tahu ya, kadang-kadang di jalan kan suka ada fogging ya, atau di perumahan atau di mana kak ada fogging ya, fogging yang buat bunuh nyamuk demam berdarah ya, yang biasanya bau gitu ya, kayak bau kimia gitu, yang ada orang semprotnya ke got gitu, asapnya banyak gitu. Nah, itu pun udah beberapa kali aku lihat terang-terangan ada asap seperti itu, ada bau seperti itu, dan juga ada penampakan gitu teman-teman. Jadi jelas ya, itu sangat jelas gitu. Terus juga di rumah aku kan di lantai 2 itu ada penunggu ya. Jadi ya boleh disebut juga seperti hantu lah. Dia bentuknya wanita gitu ya teman-teman ya. Wanita dewasa, tapi kadang-kadang dia bisa tampilannya tuh seperti kayak agak gadis gitu, kayak agak kecil, kelihatannya kayak agak muda gitu. Nah, itu berbeda-beda, aku juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu pernah suatu saat begitu ya, ya sering sih sebenarnya, cuma ya ini salah satu contohnya aja ya teman-teman ya. Di kamar mandi atas itu sedang dicuci ya, jadi kayak ada dikasih karbol ya, jadi kayak bau yang itu bau
bau pencuci kamar mandi gitu teman-teman. Itu kan bau kimia ya. Nah itu tuh benar-benar sangat bau sekali gitu teman-teman. Nah itu sosoknya yang ya penunggu rumah aku ini pun tetap ada di pintu depannya. Jadi harusnya itu dalam jangkauan bau itu gitu ya. Tapi dia tetap ada ya. Jadi banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali contoh-contoh pengalaman hidup aku yang menggambarkan seperti itu, sehingga aku meyakinkan kepada teman-teman ya kalau tidak ada pengaruh gitu teman-teman, bau-bauan itu mau bau kimia apapun bau alami, apalagi bau alami teman-teman ya. Bau alami itu seperti kayak bau yang dari alam ya, kayak kita ke hutan kan kayak ada baunya gitu. Nah itu pun juga banyak gitu ya, di hutan tuh banyak sekali ya makhluk halus, hantu, jin dan segala macam ya teman-teman ya. Juga aku juga pernah ke tempatnya yang di Jawa Barat ya, jadi kayak ada tempat terkenal, tempat wisata terkenal itu yang kayak di gunung begitu. Nah itu ada di kita turun ke bawahnya itu ada bau belerang ya. Belerangnya tuh sangat menyengat sekali ya, tapi juga ada tetap ada penampakan di sana ya. Iya jadi itu yang bau alami ya. Jadi banyak lah teman-teman ya, banyak ya, kayak misalnya bau yang kayak bau kotoran lah ya, bau tai lah kira-kira seperti itu ya. Nah itu pun juga aku pernah lihat juga ada penampakan gitu. Jadinya nggak ada pengaruh ya, baik bau kimia ataupun bau yang alami ya teman-teman ya. Ya paling seperti itu sih yang bisa aku sampaikan gitu teman-teman. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada apa gitu boleh langsung komen ya teman-teman ya. Atau teman-teman mau like juga boleh, atau mau subscribe channel ini juga boleh ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau DM aku supaya lebih private gitu, ada pertanyaan apa gitu boleh ya, silakan di Instagram aku boleh ya, di @glenmonolog, atau mau ke sebelah gitu juga boleh ya, yang di TokTok ya, di TokTok itu juga @glenmonolog ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh ya silakan gitu ya kalau ada yang bisa dibantu ya teman-teman ya. Iya paling seperti ini aja untuk video monolog kali ini. Terima kasih ya teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.